Assalamualaikum Bu Tian. Ya, waalaikumsalam. Nah, kunjungan saya ke kemari ini intinya bukan terkait dengan kebiasaan kerugian kami selaku Winkel Bu. Nah, kunjungan kami ke sini selaku tim Zero DPL dalam kegiatan ya Bu. Oh ya, perkenalkan saya sendiri mungkin bisa kenal, nama saya Muhammad Asairin. Nah, saya bersama tim ingin melakukan interview sama Ibu. Saya minta waktunya sekitar ya 10 sampai 15 menit Bu ya. Iya, boleh Pak. Kalau begitu mungkin boleh Ibu perkenalkan diri dulu. Baik. Nama saya Iftita Agus Cahyani. Saya tinggal di Desa 10, di Kelurahan 10. Saat ini usia saya 39 tahun dan saya menjabat sebagai pengelola unit UPS 10. Terima kasih Bu. Nah, selama ini kan dalam pengurusan dalam penyelesaian MDPL Bu. Nah, di beberapa daerah di area Pamekasan ini tinggi sekali Bu MDPL-nya. Mungkin bisa dijelaskan terkait penyebabnya Bu, penyebabnya itu apakah pertama tingginya MDPL itu disebabkan karena minimnya aktivitas pemberitahuan kepada nasabah yang akan jadi tempo. Jadi ini sebelum statusnya jadi MDPL. Iya. Nah, yang kedua, apakah tidak adanya monitoring proses kegiatan penyelesaian MDPL. Terus yang ketiga, apakah terdapat kemampuan dari karyawan kita sendiri ya pegawai ya dalam menyikapi karakter nasabah yang bandel, nah, dalam menyelesaikan kreditnya yang telah ditempuh yang telah MDPL itu. Dari ketiganya itu nanti Ibu bisa jelaskan lah. Oh gitu. Iya betul ada memang terdapat aktivitas yang minim sekali ya terkait pemberitahuan jatuh tempo kepada nasabah yang sebelum jatuh tempo. Soalnya biasanya kami menghubunginya itu justru setelah cut off sih, malah kayak gitu. Terus yang kedua memang benar ada ya. Soalnya selama ini kita memang nggak ada yang namanya kayak monitoring proses kegiatan menyelesaikan MDPL itu memang tidak ada kayak gitu, memang nggak sempat gitu ya. Terus yang ketiga, ya sih memang betul kami sebagai pegawai juga mengalami sedikit kewalahan ya Pak ya, karena menghadapi karakternya nasabah yang keras, bahkan sedikit mengancam kayak gitu malah ya. Dan nasabah itu memiliki pengaruh yang besar pada outlet kami. Dan mereka itu punya kontribusi OSL yang besar juga bagi outlet kami. Berarti ketika dari permasalahan itu ada benar terjadi ya? Iya betul memang terjadi. Iya. Terus dari ketiga itu apakah Anda lakukan yang selaku pengelola unit ini sebelum ini mengalami hal yang sama dengan problem yang dirasakan di tempat lain itu ya? Iya betul. Saya juga merasakan hal yang sama seperti itu. Nah, selain yang kami katakan tadi, apakah selama ini yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah MDPL itu seperti apa aktivitasnya? Kan ya dari data yang kami peroleh ya terselesaikan juga. Nah, terselesaikan itu seperti apa aktivitas yang Ibu lakukan? Oh ya. Baik, kalau di sini kami mengoptimalkan resource yang ada ya. Jadi mulai dari satpam, mulai dari agen kami, itu juga kami manfaatkan untuk membantu menyelesaikan MDPL yang pastinya di luar jam kerja sih Pak. Selain satpam, tapi Agen. apakah menggunakan agen juga? Iya. Iya. Terus dari aktivitas seperti itu, apakah Anda memiliki problem lainnya atau telah menemukan masalah lain terkait yang MDPL ini, Pak? Oh ya, kalau itu sih pernah ada ya. Ketika harga emas turun, otomatis kan sudah jadi MDPL. Nasabah ada kewajiban untuk mencicil. Cuman nasabahnya di sini tidak ada kemampuan untuk membayar cicilan itu, Pak. Jadinya masalah MDPL-nya ini belum bisa kami eksekusi kayak gitu. Iya. Sepakat juga ya. Iya, karena kan nggak punya uangnya cuma cukup buat perpanjangan saja. Sedangkan di
passion harus cicil kayak gitu. Oh, ya. Jadi belum tereksekusi kan? Iya, jadinya belum tereksekusi. Jadi pencapaiannya tetap bergantung ya Masih statusnya. gantung, iya Ya. betul. Terus dari ketiga tadi yang kami utarakan tadi itu, pertama minimnya aktivitas ya sebelum Iya. jatuh tempo, terus monitoring yang minim, dan yang ketiga karakter nasabah yang keras ya. Iya. Nah, tolong diurutkan Bu yang masalah yang paling tinggi lah. Masalah yang paling tinggi itu yang pertama sih karakter nasabah ya, itu pasti memang karakter nasabah yang tadi agak keras sampai ada yang mengancam kayak gitu, memang itu sih kendala kami di situ, apalagi ada yang kayak klebun kayak gitu itu loh Pak. Oh, Kalimun itu apa Bu? Klebun itu kepala desa. Oh, kepala desa. Biasanya kan gajinya memang besar-besar. Terus juga yang kedua yang minimnya aktivitas pemberitahuan itu tadi Pak, memang kami mengakui memang aktivitas pemberitahuannya memang sangat minim sekali. Dan baru yang ketiga monitoringnya ini yang memang masih kurang jalan kayak gitu. Berarti yang masalah yang paling tinggi dalam masa modern itu karakter dulu ya, karakter Iya, nasabahnya, terutama terhadap Kalimun tadi ya, Iya. Kalimun atau kepala desa, di mana saldonya besar-besar. Iya, gajinya gede-gede memang biasanya gitu. Dan seringkali tetap off. Gitu. Oh ya, mungkin itu aja. Terima kasih ya, Iya, mungkin baik, Pak. nanti di lain waktu kami akan memberikan solusinya. Sementara ini kami lagi menghimpun dulu fakta dan datanya. Nanti kami kasih terapinya, solusinya terkait dengan wawancara ini. Terima Iya. kasih Bu. Baik Pak, Ya. saya tunggu info selanjutnya. Siap. Terima kasih.